Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 17 Maret 2023, bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudaraku terkasih, sahabat Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita, di tengah masyarakat dan gereja, ada banyak aturan, hukum maupun perintah-perintah. Ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati dan wali kota, dan lain-lain. Di gereja juga ada 10 perintah Allah, dan juga ada 5 perintah gereja. Dari banyak aturan atau hukum dan perintah-perintah itu, hanya yang berasal dari Yesuslah yang paling utama, yaitu hukum cinta kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, tujuan dari perintah atau hukum kasih ini adalah agar kita menjadi semakin sempurna. Hanya melalui kasih kita bisa menjadi sempurna. Tanpa kasih, perbuatan lain kita sia-sia. Tanpa kasih, kita omong kosong seperti gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Untuk itu, saudaraku terkasih, belajarlah terus untuk bisa mengasihi dengan tulus ikhlas, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, agar kita menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Engkau sungguh mengasihi kami. Dalam diri Yesus Putra-Mu, kasih-Mu sungguh nyata. Dan Yesus Kristus, Tuhan kami, telah memberikan hukum kasih sebagai pedoman dari semua hukum dan peraturan kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan, untuk bisa hidup dalam kasih, mengasihi semua orang, mengasihi Engkau sendiri dengan segenap hati, dengan segenap budi, akal, jiwa, dan kekuatan kami. Dan ajari kami juga untuk bisa mengasihi sama kami, bahkan musuh-musuh kami, agar kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu sendiri. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu, agar kegiatan kami hari ini, pekerjaan-pekerjaan kami yang kami kerjakan selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.